Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, salam sehat sukacita. Apa kabar semuanya, jemaat dan simpatisan Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kiranya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam keadaan sehat, damai, sejahtera. Bahagia sekali kita dapat berjumpa dalam persekutuan ini dalam ibadah online pagi ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, melalui pemberitaan firman Tuhan pada hari ini yang akan dilayani oleh hambanya, Wakil Gembala kita, Bapak Pendeta Joshua Yap, dengan tema kesabaran dalam penderitaan. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang mengalami penderitaan karena berbagai hal yang membuat hidup terasa sesak, menghimpit berkepanjangan. Biarlah kita semuanya semakin dipulihkan, dikuatkan oleh kuasa firman Allah yang hidup. Mari kita duduk tenang, kita persiapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang penuh dengan kemurahan dan kebaikan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu yang sempurna di sepanjang minggu yang telah berlalu. Engkau begitu baik dan setia memelihara kami di sepanjang kehidupan kami. Kasih dan rahmat-Mu yang baru melimpahi kami di setiap pagi. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mengakui kesalahan dan dosa-dosa kami. Kami bersyukur karena Engkaulah Tuhan yang selalu menerima kami, mengampuni apapun dosa dan pelanggaran kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Engkau sudah menanggung dan menebus setiap dosa-dosa kami. Kami tidak dapat membalaskan kebaikan-Mu, Bapa. Kami sadar, kami penuh dengan kelemahan, kami penuh dengan keterbatasan. Tolong kami ya Bapa, layakkan kami untuk menghampiri hadirat-Mu yang kudus. Mampukan kami agar kami dapat hidup dalam kebenaran-Mu saja. Bapa, secara khusus kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini tengah dalam pergumulan. Bapa, tolong dan topanglah, dan biarlah saudara-saudara kami hanya terus setia memegang janji firman-Mu, melihat dengan mata iman mereka akan kuasa-Mu yang tak terbatas untuk menolong. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu ya Bapa. Apapun persoalan yang dihadapi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau pasti menolong kami. Engkaulah kekuatan kami, penolong setia yang selalu ada bagi kami. Kami meneguhkan hati kami untuk hanya mengandalkan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Bapa yang baik, biarlah pujian dan sembah kami menyenangkan hati-Mu. Engkaulah sumber kekuatan dan jiwa kami untuk kami memulai minggu kami yang baru ini, sehingga kami dengan teguh dan penuh sukacita menghadapi hari-hari kami ke depan. Bapa yang baik, bagi semua yang terlibat dalam penata layanan ibadah hari ini, kiranya damai sejahtera dan kemurahan-Mu memberkati saudara-saudara kami. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus bagi hamba-Mu, Bapak Wakil Gembala kami, Bapak Pendeta Joshua Yap, yang akan memimpin kami dalam pelayanan firman. Mohon urapan ilahi bagi hamba-Mu, sehingga pemberitaan firman ini boleh menjadi rema bagi setiap orang yang mendengarkannya. Bapa, kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepadamu, kepada janji-janji-Mu yang berkuasa dan kekal. Biarlah kami terus giat menghidupi janji-janji firman-Mu dalam seluruh hidup kami, dimanapun Tuhan tempatkan kami. Bapa, kuduskanlah tempat di mana kami beribadah saat ini. Biarlah kemuliaan-Mu ditinggikan di tengah-tengah kami. Kami serahkan ibadah ini Bapa, berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Allah yang
Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, mari kita bangkit berdiri. Bacaan firman Tuhan bertanggapan, kesabaran dalam penderitaan. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengeluarkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setia-Mu, sebab Engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku. Pertolonganku ialah dari Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, dipersilakan duduk kembali. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu
angkat lagi pujian ini dari awal. Kita katakan Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. bawa daku, Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. hadiratmu Tuhan, Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya saudara? Saya percaya saudara ada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu mengasihi kita semua. Amin ya saudara. Nah, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin mengucapkan Xin Yan Kuai Le, yang artinya semoga berbahagia di tahun yang baru. Tentu perkataan itu saudara dengar dalam beberapa hari ini, karena kita baru saja melewati beberapa hari perayaan Tahun Baru Imlek di tahun 2572 menurut perhitungan kalender Cina. Nah, selain itu saudara, pada hari ini juga bertepatan dengan Hari Raya Valentine. Ya, bukan hari raya, Hari Valentine. Hari kasih sayang. Dan biasanya orang-orang yang ikut memeriahkan Hari Valentine, mungkin juga saudara ikut merayakan, akan memberikan hadiah, kado istimewa bagi orang yang sangat dicintainya. So, Happy Valentine bagi saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah situasi pandemi dengan berbagai penderitaan yang dialami oleh hampir semua orang di seluruh dunia, perayaan Tahun Baru Imlek tentu tidak sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Karena tidak bisa berkumpul dengan keluarga, tidak bisa melakukan kunjungan ke sana-sini seperti tahun-tahun sebelumnya. Sehingga bagi saudara yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya banyak mengumpulkan angpau di hari Imlek itu ya. Nah, di tahun ini mungkin saudara sedikit agak kecewa karena nggak bisa kumpulin angpau banyak-banyak.
Tapi tidak usah khawatir, saya percaya mungkin di antara saudara juga tetap dapat angpaunya banyak. Karena di zaman digital ini konon angpaunya ditransfer aja. Semarak dan sukacita tahun baru Imlek itu memang tentu sangat jauh berkurang. Ya, sangat berbeda dibanding dengan tahun-tahun yang lalu. Demikian juga dengan perayaan Valentine. Tidak bisa dilakukan seperti tahun sebelumnya. Mungkin di tahun lalu saudara candlelight dinner bersama kekasih saudara atau pasangan yang saudara cintai di hari Valentine. Tapi tahun ini harus menahan diri karena tidak bisa dilakukan. Karena banyak restoran tidak buka sampai malam hari. Ya, tapi mungkin saudara tetap menyediakan kado istimewa. Bagi para suami atau para pria mungkin menyiapkan seikat bunga bang. Ya, zamannya sekarang bunga bang, saudara, bukan bunga mawar lagi. Ya, atau sebatang coklat yang isinya adalah emas batangan yang disalut dengan coklat. Mungkin, ya saya tidak tahu. Nah, tapi itulah ungkapan kasih sayang yang biasa kita tunjukkan di hari Valentine. Bapak Ibu Saudara, kebahagiaan dan sukacita di hari Valentine memang tentu jauh berbeda. Suasana romantis hari Valentine mungkin nyaris sirna karena didera oleh kesulitan dan tenggelam karena penderitaan yang dialami oleh banyak manusia. Ya, kebahagiaan Imlek bolehlah berkurang. Sukacita dan kasih sayang hari Valentine bolehlah nyaris luntur. Asalkan kasih kita kepada Tuhan Yesus tidak berkurang. Sekalipun begitu berat penderitaan yang kita alami di masa pandemi seperti sekarang ini, kita tetap harus memelihara iman untuk kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bersabar, saudara. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu yang firman Tuhan pesankan untuk kita semua. Amin, saudara. Saudara, hari ini adalah khotbah saya yang terakhir. Ya, ini adalah khotbah yang terakhir dari seri khotbah kitab Yakobus. Deo volente. Jika Tuhan berkenan, maka kesempatan khotbah berikutnya secara berseri akan saya kupas dari kitab-kitab yang lain. Nah, mari kita buka kitab Yakobus pasal yang kelima hari ini dan nanti kita akan baca mulai dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Dan sebelum membaca serta merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih sayang, kami bersyukur jika pagi hari ini kami kembali boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh dalam keadaan yang baik, sehat, karena perlindungan dan pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Terima kasih ya Bapa, dan sebentar waktunya kami akan membaca dan kemudian merenungkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat dari kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri kami, supaya kami boleh mengerti, memahami akan kebenaran firman Tuhan itu, yang boleh mungkin menegur kami, menguatkan kami, mengingatkan kami, dan terlebih lagi meneguhkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berkati juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, biar kiranya dari mulut lidah bibirnya hanya keluar kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara, mari kita membaca dari kitab Yakobus pasal yang kelima. Kita akan membaca dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Secara bersama-sama dengan bersuara. Jadi saudara yang ada di rumah juga ikut membacanya dengan bersuara. Ya, Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai yang ke-11, firman Tuhan di dalam perikop bersabar dalam penderitaan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan.
Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Yang berbahagia adalah kita yang selalu membaca merenungkan firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang terdiri dari 5 ayat yang barusan kita baca itu, ada 4 kata sabar. Dan ada 2 kata ketekunan yang kalau diartikan itu kurang lebih artinya sama dengan kesabaran. Jika kata sabar dan ketekunan itu dituliskan atau disebutkan, diucapkan berulang kali, beberapa kali, berarti tentu penulisnya yakni Rasul Yakobus punya maksud serius. Ya, ada pesan khusus sehingga perlu membicarakan atau menuliskan dengan penekanan beberapa kali itu. Dan kita tahu di awal suratnya Rasul Yakobus menuliskan di pasal yang pertama sudah berbicara tentang kesabaran. Dan kesabaran itu yang akan menghasilkan ketekunan, kata Yakobus. Ketekunan akan iman ketika kita sabar dalam penderitaan. Dan perkataan kesabaran di ayat-ayat yang kita baca itu sebenarnya bukan hanya ditujukan kepada orang Kristen Yahudi pada masa itu. Tetapi perkataan itu juga mau ditujukan kepada kita pada hari ini, pada saat ini. Karena ada pesan penting yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua pada hari ini, yakni bersabar dalam penderitaan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di dunia yang penuh dengan penderitaan. Terlebih lagi di 1 tahun terakhir ini kita tahu kita jauh lebih menderita karena adanya pandemi COVID-19. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup dengan satu pengharapan, meskipun di dalam penderitaan, dengan satu pengharapan, yaitu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan kenapa ini hal yang penting yang perlu disampaikan kepada saudara? Karena mungkin karena di tengah-tengah penderitaan yang saudara alami, pengharapan itu mulai terlupakan. Kita mulai terfokus dengan penderitaan yang kita alami. Sehingga kita lupa bahwa kita sedang hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Itu sebabnya Yakobus menuliskan di ayat yang ke-7, saya baca ulang buat saudara. Karena itu saudara-saudara bersabarlah, ya bersabarlah dalam penderitaan tentunya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi kita perlu terus bersabar saudara. Karena kita hidup dalam dunia yang memang penuh penderitaan ini. Dan itu harus ada kesabaran sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Yakobus memberikan satu penggambaran supaya kita harus bisa bersabar. Dengan memberikan penggambaran tentang seorang petani yang harus menantikan tibanya awal musim hujan, di mana benih-benih gandum itu mulai bertunas. Di wilayah Palestina, saudara, awal musim hujan itu terjadi kira-kira di akhir bulan Oktober sampai awal bulan November. Jadi petani itu harus menunggu saat yang tepat.
awal musim hujan pada bulan-bulan itu dan menunggu sampai akhir musim hujan, di mana pada masa itulah bulir-bulir gandum yang sudah bertunas tadi itu mulai jadi masak dan siap untuk dipanen. Ya, dibutuhkan kesabaran karena ada proses yang harus terjadi. Nah, demikian halnya dengan kita, saudara. Dengan iman kita harus ada kesabaran ya dalam menantikan sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kita harus bertekun dalam iman sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya di dalam perjanjian baru itu, saudara, digunakan ada 3 kata yang berbeda yang menggambarkannya. Ya, kita belajar sedikit, saudara. Pertama, saudara, kata yang paling umum yang sering digunakan itu adalah parousia. Tentu saudara ingat, karena Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean beberapa kali bahkan sering kali mengucapkan kata parousia di akhir doa berkatnya. Nah, kata parousia itu biasa digunakan untuk menggambarkan kedatangan seorang raja dengan pasukannya untuk menduduki suatu negara. Jadi ketika kata parousia itu kita gunakan untuk kedatangan Tuhan Yesus, itu artinya Tuhan Yesus akan datang dengan seluruh bala tentara surga, dengan pasukan surga untuk yang terakhir kalinya ke dunia. Tentu kedatangannya itu sebagai raja untuk menerima penyambutan dari kita, orang-orang yang menaruh percaya kepadanya. Dan penyerahan kekuasaan oleh kuasa kegelapan yang telah ditaklukkannya. Sehingga Tuhan Yesus duduk sebagai Raja alam semesta ini. Kata yang kedua, saudara, yang sering digunakan dalam perjanjian baru itu adalah epifania. Yang berarti kedatangan Kristus itu merupakan penampakan Allah kepada umat manusia. Baik kepada mereka yang percaya dan menantikan kedatangannya, kedatangan Tuhan Yesus, maupun mereka yang menolaknya, menolak percaya kepada Tuhan Yesus. Dan pada hari itu, hari kedatangannya, semua mata akan melihat Dia. Seperti yang firman Tuhan katakan. Alkitab sudah menuliskannya. Kata yang ketiga, saudara, itu adalah apokalipsis. Ya, apokalipsis yang berarti penyingkapan atau pembukaan selubung, sehingga kedatangan Kristus itu akan menyingkapkan atau membuka selubung agar kekuasaan dan kemuliaan Allah itu memancar atas manusia, sehingga ketika kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya, maka tidak ada lagi yang tersembunyi. Maka saudara bisa bayangkan, ketika Tuhan Yesus datang kedua kalinya bersama dengan bala tentara surga untuk berkuasa di dunia ini dan menampakkan dirinya kepada semua orang dengan memancarkan kemuliaan surgawi yang begitu terang benderang. Itulah yang akan terjadi, saudara. Bisakah saudara bayangkan betapa kita yang menanti-nantikannya itu dengan kesabaran di dalam penderitaan hidup kita selama ini, kemudian begitu penuh sukacita yang tak terbayangkan ketika Tuhan Yesus datang menjemput kita, sehingga kita bisa berhadapan muka dengan Dia. Membayangkan itu, saudara, saya jadi tidak sabar untuk menantikan kedatangannya. Karena itu adalah kerinduan terdalam dari hati saya untuk segera berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dengan saudara? Sayangnya kita tidak pernah tahu kapan saat kedatangannya itu. Karena kita tidak bisa menduga, tidak juga bisa menerka, apalagi pakai ramal-ramalan akan waktu kedatangan Tuhan Yesus. Jika petani tahu kapan waktunya awal dan akhir musim hujan, sehingga dapat memprediksi kapan waktunya masa panen, kita tidak pernah tahu, saudara, kapan Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Alkitab hanya menekankan bahwa kedatangannya itu adalah satu rahasia, hanya Bapa yang tahu.
Alkitab hanya mengatakan kedatangannya itu seperti halilintar, seperti kilat, begitu tiba-tiba dan terjadi sangat cepat. Juga seperti seorang pencuri yang tidak dikehendaki kedatangannya, terjadi pada malam hari, pada waktu malam. Demikian Alkitab mencatat. Oleh karena itu kita tidak dapat menunggu kedatangannya, saudara. Karena kalau kita menunggu berarti kita hanya duduk diam dan tidak berbuat apa-apa. Alkitab mengatakan bahwa kita harus siap menanti-nantikan, siap menyambut kedatangannya, bukan menunggu kedatangannya. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan sesuatu, tidak bisa duduk diam. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan kita harus mengerjakan keselamatan kita. Karena itu adalah bukti bahwa kita menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Nah, apakah saudara saat ini siap jika Tuhan Yesus datang tiba-tiba saat ini juga menjemput saudara? Siap tidak siap, Tuhan Yesus pasti akan datang kembali. Saudara, ini pesan pertama yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semua lewat renungan firman Tuhan hari ini. Janganlah penderitaan hidup yang kita alami saat ini karena pandemi COVID membuat kita teralihkan perhatian kita pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita perlu lebih bersabar dalam penderitaan dan meneguhkan hati kita karena kedatangan Tuhan itu sudah dekat. Tuhan Yesus sendiri berkata, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bersabar dalam penderitaan. Jika kita memiliki kesabaran, saudara, maka ayat 9 firman Tuhan mengatakan, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Bersabar dalam penderitaan. Ketika kita kehilangan kesabaran, maka sebagai manusia secara naluri dengan mudah kita akan jadi bersungut-sungut dan justru saling mempersalahkan. Ya, memang inilah yang terjadi pada masa penderitaan seperti sekarang ini. Banyak orang hilang kesabarannya. Banyak orang begitu mudah marah-marah, mudah mengomel, mudah menggerutu, mudah sekali juga justru menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, bahkan mempersalahkan Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan hari ini tuh saudara, yang sudah kehilangan iman dan mengambil jalan pintas untuk keluar dari situasi yang sulit, terutama kesulitan masalah ekonomi. Banyak keluarga-keluarga Kristen memutuskan bercerai karena sudah tidak tahan dengan situasi sulit, menderita secara ekonomi. Dan itu semua terjadi karena tidak memiliki kesabaran dalam penderitaan. Firman Tuhan katakan, jika kita tidak memiliki kesabaran dalam penderitaan, jika kita malah bersungut-sungut dan saling menyalahkan, firman Tuhan katakan bahwa itu adalah perbuatan yang mendatangkan hukuman. Dan hakim itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri, sudah berdiri di ambang pintu, siap untuk datang segera dan menghakimi orang-orang yang bersalah. Menghakimi orang yang hidup dan juga yang sudah mati. Karena Dia adalah hakim yang adil. Lewat firman Tuhan ini, Yakobus ingin mendesak jemaat pada saat itu, saudara. Juga mendesak kita semua pada saat ini untuk sekali lagi bersabar dalam penderitaan. Sehingga kita dapat hidup saling mengasihi dan saling melayani. Bukan saling memaki dan menyalahkan. Bukankah kesabaran itu adalah ciri dari kasih? Jadi ketika kita hilang kesabaran, berarti kasih di dalam diri kita mungkin juga sudah sangat berkurang.
Lewat firman Tuhan ini, Yakobus juga ingin mendesak jemaat pada saat itu, mendesak kita pada saat ini untuk kita hidup takut dan gentar akan Dia, Sang Hakim yang adil, yang akan membela mereka yang benar, dan Ia juga yang akan memberikan hukuman pada orang-orang yang bersalah terhadap hukum-hukumnya. Takut akan Allah yang berkuasa untuk menyelamatkan dan membinasakan. Inilah yang harusnya menjadi sikap kita sebagai orang-orang yang percaya. Saudara, ini pesan penting kedua yang Tuhan ingin sampaikan. Kasihilah Tuhan Allahmu serta takut dan gentarlah terhadap Dia, sehingga engkau mampu bersabar dalam penderitaan dan tidak berbuat dosa. Kita mampu bersabar dalam penderitaan karena kita takut dan gentar kepada Allah. Dan untuk menguatkan jemaat pada waktu itu, saudara, juga menguatkan kita pada saat ini, Yakobus kemudian memberikan contoh teladan. Teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang berbicara atas nama Tuhan. Dan terutama Yakobus memunculkan atau menyebutkan nama Ayub. Di ayat yang ke-10 sampai 11 dikatakan begini. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, Ayub dikenal oleh orang-orang Kristen Yahudi pada masa itu, karena mereka sering mendengar riwayatnya di sinagoge. Sama juga dengan kita yang sudah sering mendengar khotbah tentang Ayub, yang dikenal dengan ketekunan dan kesabarannya dalam penderitaan yang begitu hebat, namun beriman kepada Allah. Kita tahu penderitaan yang dialami Ayub. Sekedar untuk mengingatkan saudara bahwa Ayub itu kehilangan segalanya. Kehilangan ternaknya, kehilangan budak-budaknya, bahkan kehilangan anak-anaknya. Semua harta bendanya hilang lenyap. Semua yang dikasihnya hilang. Dan bukan hanya itu saja, dia juga menderita penyakit barah yang membusuk dari telapak kaki sampai ke batok kepalanya. Ayub bangkrut, miskin, dan menderita penyakit. Dengan penderitaan yang begitu hebat, Ayub sempat mengeluh dan mempertanyakan tentang keadilan Tuhan. Tetapi dia menentang pemikiran teman-temannya, bahkan istrinya yang mengatakan bahwa Allah mungkin telah meninggalkan dia. Ayub tetap bersabar dalam penderitaannya dan tidak kehilangan imannya kepada Allah, saudara. Dan pernyataan penting yang menyatakan imannya kepada Allah, saya catat saudara di dalam ayat Ayub pasal yang ke-19, ayat yang ke-25 dan seterusnya, yang mengatakan demikian. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku, mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Saudara, Ayub beriman kepada Allah yang hidup, dan dia beriman akan melihat Allah sekalipun tanpa daging. Ayub beriman Allah peduli dan membelanya, dan kita tahu akhir riwayat hidup Ayub. Karena kesabarannya dalam penderitaan sehingga ia tidak kehilangan iman kepada Allah. Maka akhirnya Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan memberikan 2 kali lipat dikatakan Alkitab. Dari segala kepunyaannya yang dahulu dia miliki. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya. Lebih daripada yang sebelumnya. Begitu luar biasa, saudara. Pesan yang ketiga yang ingin disampaikan saudara, bersabarlah dalam penderitaan karena kita memiliki Allah yang hidup.
Kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu ada bersama-sama dengan kita, yang begitu mengasihi kita sehingga tidak mungkin Dia akan membiarkan kita itu mati kelaparan, ya, menderita sampai mati kelaparan. Tidak mungkin akan dibiarkannya kita seperti itu, saudara. Jadi bersabarlah dalam penderitaan. Allah kita adalah Allah yang peduli dan membela umatnya yang sabar dan tekun. Karena Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Jadi bersabarlah dalam penderitaan. Kita boleh mengeluh, saudara. Kita boleh meratap. Kita boleh menangis di hadapan Tuhan. Karena penderitaan berat yang kita alami, yang sedang kita alami saat ini. Tapi janganlah kita kehilangan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa kita. Bersabar dalam penderitaan, karena ada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Bahkan janji Tuhan, Dia akan memberkati kita lebih banyak daripada sebelumnya, asal kita tetap beriman kepadanya. Bersabar dalam penderitaan, karena sekalipun kita harus meninggalkan dunia ini karena penderitaan hidup yang kita alami, ya, kita akan tinggal bersama Dia dalam kekekalan, karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan diri kita dari maut, dari kematian kekal dengan penderitaannya, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Janganlah penderitaan hidup yang hanya sementara ini membuat kita melupakan dan meninggalkan Tuhan Yesus. Janganlah penderitaan itu membuat kita justru lupa akan mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan di akhir pertandingan iman kita ini. Janganlah penderitaan itu membuat kita teralihkan perhatiannya pada penantian akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Parousia, Epifania, Apokalipsis, Dia datang sebagai Raja dengan bala tentara surga dan menampakkan diri kepada semua orang dengan memancarkan kemuliaan surgawinya yang begitu terang benderang. Itulah pengharapan kita semua. Jadi saudara, bersabarlah dalam penderitaan sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita tundukkan kepala, kita hening sejenak, kita beri waktu bagi Roh Kudus bekerja untuk mementeraikan firman Tuhan yang sudah kita dengar, supaya kita dimampukan untuk bersabar dalam penderitaan. Saudara, berapa berat penderitaan yang kau alami saat ini? Mungkin selama masa pandemi ini, saudara mengalami seperti Ayub. Kehilangan penghasilan yang membuat saudara kehilangan harta benda, karena satu persatu harus dijual untuk membiayai kehidupan. Mungkin saudara kehilangan teman-teman dekat karena korban COVID-19. Bahkan mungkin saudara juga ada kehilangan keluarga yang begitu disayangi, karena mungkin juga menjadi korban keganasan virus corona. Saudara mungkin hari ini begitu menderita, tak punya apa-apa lagi, tak punya siapa-siapa lagi. Saudara mungkin mulai tenggelam dalam kesedihan dan terasa hari-hari begitu berat, penuh keluh kesah. Saudara sudah berdoa, bahkan terus berdoa, tapi penderitaan itu belum juga berlalu. Dan saudara mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sudah meninggalkan saudara? Bahkan mungkin saudara mulai meragukan keberadaan Tuhan yang begitu peduli dan penuh kasih sayang. Saudara mulai kehilangan harapan kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Hari ini firman Tuhan katakan, bersabarlah dalam penderitaan.
seberapa berat pun penderitaan yang kau alami. Jika saudara mau berkeluh kesah, berkeluh kesahlah kepada Tuhan. Menangislah dan merataplah kepada Tuhan atas penderitaan yang saudara alami. Asalkan saudara tetap bertekun dan memegang teguh iman saudara kepada Tuhan Yesus yang sudah menebus dosamu dan yang akan datang kembali menjemputmu untuk hidup kekal bersama Dia di dalam surga yang kekal. Bersabarlah dalam penderitaan seperti Ayub yang tetap percaya dan berkata, "Aku tahu penebusku hidup." Kita pun harus tetap percaya, meskipun dalam penderitaan, bahwa penebus kita Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup, yang senantiasa ada bersama dengan kita, yang akan senantiasa menopang kita, yang akan selalu memelihara hidup kita, yang akan mencukupkan apa yang kita butuhkan, yang akan selalu menolong kita tepat pada waktunya, yang akan memulihkan kita dan pasti akan melepaskan kita dari penderitaan yang kita alami sesuai dengan waktu dan rencananya. Karena Dia, Tuhan Yesus, adalah Allah yang hidup, yang penuh kasih dan sayang, yang akan menjadi sumber kekuatan sehingga kita mampu bersabar dalam penderitaan sampai kedatangannya kembali menjemput kita saleh-saleh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kekuatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami hari ini lewat kebenaran firman-Mu. Kami sadar bukanlah hal yang mudah untuk bersabar dalam penderitaan yang kami alami. Tetapi kami mau terus berteguh dan bertekun dalam iman kepadamu sampai Engkau datang kembali. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Itulah kerinduan kami, Tuhan. Itulah harapan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama dengan seluruh gereja di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian. Tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, ataupun pemeliharaan rumah Bapa. Tuhan sudah menyatakan pemeliharaannya yang sempurna dalam hidup kita. Mari kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan membaca nats firman Tuhan dari Mazmur 96 ayat 7-9. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan
dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, selamat memberi, Tuhan memberkati. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Tak berkesudahan, kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Kesudahan kasih setia Tuhan takkan habis-habis rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi, besar setiamu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu. Besar anugerah-Mu, besar setiamu. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Takkan ku berhenti memuji nama-Mu, Yesus, selamanya. Check this out, baby. Atas nama Bapak Gembala Gereja Rasuli Indonesia Jemaat Berkat, Bapak Pendeta Renaldo Panggabean, kami mengucapkan terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang mendukung pelayanan gereja kami. Dan sebelum kita menerima doa berkat, mari kita satukan hati, kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di penghujung ibadah kami saat ini. Sebelum kami mengakhirinya, kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami ini ya Bapa, yang masih berjuang untuk mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan hikmat dan kekuatan untuk Bapak Presiden beserta seluruh jajaran pemerintahan sampai ke tingkat desa, supaya mereka tiada lelah untuk terus
berpikir dan berusaha untuk mengatasi virus corona yang merajalela saat ini Tuhan, supaya Indonesia boleh bebas dari pandemi COVID-19 dan negara kami boleh kembali pulih secara ekonomi sehingga masyarakat boleh beraktivitas kembali secara normal dan kesejahteraan masyarakat boleh kembali tumbuh dan berkembang seperti sebelumnya. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan memulihkan negara kami Indonesia sebagaimana Tuhan yang juga berkuasa untuk menolong kami semua bebas dari COVID-19 ini. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami berdoa juga untuk gereja kami Tuhan, Gereja Rasuli Indonesia Berkat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dan memberikan pertolongan, terutama untuk kebutuhan dana yang begitu besar yang kami perlukan untuk membayar kewajiban hutang-hutang gereja kami ya Bapa, dan juga untuk kegiatan-kegiatan operasional gereja. Kami hanya bisa berharap dan memohon kepada Tuhan, dan kami percaya pada waktunya Tuhan akan mencukupkan segala sesuatunya dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk Bapak Gembala Pendeta Renaldo Panggabean, kiranya Engkau memberkati dia beserta keluarga, berikan damai sejahtera sukacita yang dari surga, dan Engkau berkatilah pelayanannya, studinya, apapun yang dikerjakannya Tuhan, buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga dengan kesehatan Tuhan dan perlindungan Tuhan kemanapun dia pergi, kemanapun dia melangkah. Berkati juga Wakil Gembala Pendeta Horasiaan, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya, memberkati keluarganya, mencukupkan segala kebutuhan-kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh majelis dan para pengurus gereja kami, kiranya Tuhan juga yang memberikan api semangat untuk melayani dengan lebih sungguh-sungguh. Justru ketika di masa sulit seperti sekarang ini, harusnya kami semua lebih giat lagi untuk melayani Tuhan, lebih giat lagi untuk memuliakan nama Tuhan, lebih giat lagi untuk memberitakan Injil Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih ya Bapa, berkati mereka semua, berikan damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat-jemaat kami Tuhan yang mungkin dalam keadaan sakit dan berkekurangan saat ini. Kiranya Tuhan juga berbelas kasihan untuk memberikan pertolongan bagi mereka semua, sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa-doa syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, jemaat-jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita ini dengan menerima doa berkat. Firman Tuhan katakan, bersabar dalam penderitaan. Bersabar sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Sekarang angkat kedua tanganmu, tengadahkan wajahmu, arahkan hati dan pikiranmu, serta terima dan aminkan berkat yang datang dari surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta penyertaan dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian mulai dari sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kalinya, parousia, bahkan sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih ya Bapa
Selamat hari Minggu, sahabat Shalom, Tuhan Yesus memberkati.